Coba dibaca, coba dibaca. Mana suaranya itu? Apa? Oke, itu ya, gitu. Nah, sekarang saya mau memberikan dan menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya ini yang di atas ini, tidak secara langsung kepada kalian. Saya mau tanya dulu sebelumnya. Siapa yang pernah lihat cahaya sih? Pernah lihat? Pernah lihat semua ya? Oke, semua terangkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekarang cahaya yang paling sumber cahaya yang paling besar di dunia ini apa? Matahari. Bagus. Yang pertama ya. Selain dari matahari, apalagi yang bisa mengeluarkan cahaya? Lampu. Gitu. Nah, sekarang percaya tidak? Percaya tidak kalau saya mengatakan begini? Kalian bisa melihat itu karena ada cahaya. Percaya atau tidak? Percaya. Kalau percaya, coba siapa yang bisa jelaskan alasannya? Kalian kan percaya kalau saya kan bilang kita bisa melihat karena ada cahaya. Pertanyaannya, berarti kalau tidak ada cahaya, itu kita tidak bisa melihat. Iya kan? Nah, oke. Sekarang apa alasannya? Ada yang bisa sampaikan? Apa alasannya? Apa? Coba. Ada yang bisa sampaikan apa alasannya? Karena apa tadi? Oke, karena kalau tidak ada cahaya gelap. Bagus. Berarti kalau gelap kita tidak bisa melihat. Berarti kita bisa melihat itu karena ada apa? Ada cahaya. Kalau tidak ada cahaya, berarti kita tidak bisa melihat. Betul contohnya tadi. Misalnya begini. Pernah tidak kalian masuk di satu tempat atau kalau begini saja, malam kan tidak ada matahari ya? Malam itu kan kita dicahaya sama lampu supaya kita bisa lihat kan? Pernah tidak tiba-tiba di dalam kamar kalian itu tiba-tiba mati lampu? Tiba-tiba mati lampu. Pernah tidak? Siapa yang pernah rasakan seperti itu? Apa yang pernah rasakan pada saat tiba-tiba mati lampu? Tidak bisa melihat sama sekali. Gelap gulita pokoknya bagaimana dong? Gitu. Ya, berarti itu alasan utama kita bisa melihat itu karena adanya cahaya. Kalau tidak ada cahaya berarti kita sama sekali tidak akan bisa melihat. Tadi ada tulisan lain. Berarti kenapa? Itu ya. Kemudian yang kedua, makanya mata kita itu pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa berguna kalau ada cahaya. Karena kapan tidak ada cahaya, maka kita tidak bisa melihat. Karena kenapa? Fungsi dari mata kita itu apa fungsinya? Memantulkan, menyerap cahaya, kemudian memantulkan ke benda yang ada di sekitar kita. Makanya kita bisa melihat. Paham ya? Karena mata kita itu adalah sebenarnya adalah lensa yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala ditanamkan ke diri kita supaya kita bisa memproses cahaya yang datang untuk bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang kita masuk di pembahasannya cahaya, sifat-sifat cahaya dan contoh lengkap. Pertama, coba dibaca yang sebelah sini dulu. Cahaya itu kenapa? Dapat? Oke, yang kedua cahaya? 3 cahaya? 4 benda bening. Oke. Yang kemudian cahaya dapat merapat menembus benda bening. Kemudian apa lagi? Cahaya dapat diuraikan. Nah, ini ada 5 sifat-sifat cahaya ini yang kita akan apalagi namanya yang kita akan memanfaatkan alat yang ada di sini untuk melihat apakah memang benar yang dijelaskan di buku itu atau tidak. Oke. Pertama dulu, cahaya merambat lurus. Perhatikan baik-baik. Pernah tidak? Begini ya, tapi sekarang kalau di kota itu jarang terjadi ya. Pernah tidak di rumah nenek yang masih pakai seng? Tahu seng? Tahu atap? Tiba-tiba kalian melihat ada cahaya lubang itu sengnya, ada cahaya masuk. Benar ya? Benar. Pertanyaan saya, kalau kamu lihat cahaya yang masuk ke lubang itu, lurus atau bengkok? Lurus. Dia pasti lurus kan? Iya kan? Dia pasti lurus. Pernah tidak kamu berusaha membengkokkan pegang begini, bengkokkan begini? Tidak bisa. Itulah tandanya cahaya bisa merambat lurus. Perhatikan, kita ada satu contoh di sini. Kalau saya pasang sumber cahaya di sebelah sini, perhatikan dulu. Kalau saya pasang sumber cahaya di sebelah sini ya, ini kan sumber cahaya. Kalau saya pasang di sebelah sini, itu jika lubang ini kan ada lubang ya, coba lihat, ini ada lubang semua, ini ada lubang ya, ada lubang, ini lubang untuk kalian melihat. Nah, ini lubangnya sejajar, oke? Ini lubangnya sejajar dari lubang sini, lubang 1, lubang 2, lubang 3 ini sejajar. Sejajar artinya apa? Lurus. Oke, lurus ya? Lurus. Nah, saya pasang sumber cahaya di sini. Coba sama orang, ya, silakan. Coba ya pasang, lihat cahaya ini dari lubang ini. Lihat cahayanya. Lihat. Oke, lihat ya. Nah, berarti itu dulu di sini dulu, jangan pergi. Sudah lihat? Sekarang, kalau misalnya ini saya geser. Tidak kelihatan. Kenapa tidak kelihatan? Coba di sini ya. Lihat di sini. Sebelah sini. Nah, di sini. Ada di sini cahaya, lihat. Di sini sebelah sini. Lihat di sini. Lihat di sini. Tunggu ya. Tunggu dulu ya. Oke, lihat sini. Lihat, cahayanya di mana? Cahayanya di mana? Di situ. Coba lihat semua ya. Lihat semua ya. Cahayanya di mana? Perhatikan dulu di sini. Di situ terhalang oleh apa? Terhalang oleh pertanyaannya, kenapa cahayanya tidak bisa kamu lihat dari sini? Karena terhalang oleh kardus. Pertanyaannya, kenapa bisa terhalang? Kenapa tidak bisa kamu lihat? Karena cahayanya tidak bisa belok. Iya kan? Seandainya cahaya bisa belok, tetap kamu bisa lihat. Ya akan belok ke sini. Iya kan? Cuma karena cahayanya merambat lurus, itu kalian tidak akan bisa lihat. Ada yang mau coba lagi? Silakan, sini. Oke, coba dilihat. Lihat cahayanya paling besar. Lihat.
Lihat ya. Ini belakang ini, coba di sini. Ya, oke, di atasnya B. Oke, sudah lihat? Lihat. Kalau saya lihat sini, bisa tidak kamu lihat? Tidak. Karena apa? Cahayanya itu tidak bisa tembus ke sini karena terhalang oleh kardus. Ini saya gerakkan, cahaya tidak bisa berbelok. Paham sini ya? Berarti itu bukti bahwa cahaya itu merambat lurus. Paham sini ya? Oke, bagus. Nanti ini saya punya mengadakan percobaan. Nanti kamu yang akan mengadakan sendiri. Tapi bentuk kelompok. Jadi di sini kan ada 5 ya. Jadi nanti saya akan bagi kelompoknya. Cara menjelaskannya juga seperti saya sedang. Paham ya? Kenapa bisa cahayanya tidak bisa kita? Iya. Oke. Yang kedua, coba dibaca. Apa yang kedua? Semua. Cahaya dapat dipantulkan. Coba dilihat. Saya di sini punya cahaya lagi satu. Oke, ini cahaya. Nah, sekarang saya punya cermin. Oke. Saya punya cermin. Namanya cermin bukan ya? Oke. Saya punya cermin. Cermin itu adalah salah satu benda yang bisa memantulkan cahaya. Perhatikan, cahaya ini mengarah kemana? Mengarah ke sana kan? Iya kan? Bisa saya belokkan atau pantulkan menggunakan cermin. Coba dilihat. Dia lari kemana cahayanya? Itu di bawah, itu di bawah. Nah, ini kan? Iya. Iya kan? Dia lari ke belakang. Nah, itu. Nah, silakan dia lari ke belakang. Karena kenapa? Cermin ini memantulkan cahaya. Dan cahaya itu merambat lurus, tetapi bisa dibelokkan dengan cara dipantulkan. Menggunakan apa? Menggunakan cermin. Coba sekali lagi. Nah, ya. Dia mengarah ke belakang kan? Coba cahayanya bagaimana sih? Nah, itu. Ya, paham ya? Oke. Jadi itu contohnya cahaya bisa dipantul. Kalau zaman saya dulu waktu SD, saya bawa cermin itu. Zaman dulu waktu SD, itu kalau panas matahari di lapangan saya bawa cermin. Saya kasih begini saya matahari, kasih kena matamu. Dulu yang ketiga, apa yang ketiga? Coba lihat. Dibiaskan. Apa yang dibiaskan? Dibiaskan tahu? Pernah tidak? Kamu saya jelaskan kemarin masalah semu ya. Sudah? Saya jelaskan kemarin masalah semu ya. Semu itu apa? Apa yang kita lihat tidak sama dengan kenyataannya. Bagus sekali masih ingat. Contoh, karena kalau di dalam cahaya itu kita kenal dengan apa? Pembiasan. Bias ceritanya. Apa yang kita lihat dari mata kita itu sebenarnya tidak seperti itu. Apa yang menyebabkan? Seperti itu? Cahaya yang menyebabkan seperti itu dengan bantuan media apa biasanya? Air. Contoh, perhatikan. Saya punya bisa saya bukain sedikit airnya, saya punya ini. Buka dulu. Buka botolnya. Oke. Saya mau beberapa orang coba panggil ke sini. Di sini 2 orang, 3 orang lah. 3 orang. Oke, perempuan 1 boleh ke sini. Iya, di sini. Jangan saja menutup kamera. Oke, lihat. Oke, sini. Oke, ya di situ. Perhatikan, saya punya koin ya. Perhatikan saya punya koin. Lihat, coba dipegang koinnya. Berapa ukurannya? Coba dilihat ukurannya. Oke, dilihat. Oke sudah ya. Lihat ukurannya lah. Nah sekarang perhatikan apa yang terjadi. Perhatikan kalau saya memberikan air pada mangkok ini. Coba dilihat. Oke. Pertanyaannya dulu. Ini membesar atau tepat? Membesar. Coba lihat. Nah, ini kan hasilnya ya. Coba lihat ini hasilnya lah. Kalau kita masukkan, jadi besar kan? Iya kan? Nah, coba. Sekali lagi. Ini kan hasilnya ya. Ini hasilnya. Coba saya kasih dulu. Nah, kan? Dia apa? Menjadi ukurannya berubah. Tapi silakan dulu. Tapi dia ukuran berubah dari mana saja? Dari penglihatan kita saja. Ukuran koin ini sama sekali tidak berubah. Iya kan? Ukuran koin ini sama sekali tidak berubah. Tapi pada saat saya masukkan ke dalam air, ukurannya itu menjadi lebih besar. Itu yang namanya cahaya dapat dibiaskan. Bahasa sih ya. Ada lagi caranya, tapi nanti kita pakai gelas ini diberikan pensil. Biasanya pensil itu akan kelihatan bengkok, tapi saya tidak punya gelas. Oh ini ya, seperti ini ya. Ini contohnya. Jadi ada cangkir, kita masukkan air, kemudian kita masukkan pensil, itu akan kelihatannya seperti bengkok. Apakah pensilnya bengkok asli atau tidak? Tidak. Cuma karena ada cahaya di dalam yang melewati air, itu makanya kelihatannya itu apa? Bengkok seperti itu. Paham sih ya? Sama dengan ini. Oke, lanjut. Apa lagi? Cahaya. Oke, menembus benda bening. Saya mau jelaskan dulu. Benda kalau kita melihat dari kemampuan ditembus cahaya atau meneruskan cahaya, itu ada 3 jenis benda. Yang pertama apa? Benda bening, bagus betul. Yang kedua benda apa? Benda apa ya? Lihat buku itu di halaman ini. Coba dilihat. Ada 3 benda di situ. Benda apa pertama? Benda bening. Apa lagi? Benda apa yang kedua? Bukan ini nah, di halaman 5. Buram. Itu siapa yang sebut buram tadi? Ya, benda buram. Apa lagi? Benda gelap. Perhatikan. Saya punya 3 benda. Tanya saja. Ini kan bening ya. Jadi ini adalah benda bening ya, bening. Kemudian ini adalah apa? Ini adalah buram ya. Buram itu dalam arti kata tidak terlalu bening, tapi masih bisa menembuskan cahaya. Kemudian saya punya benda apa lagi sama tadi?
gelap. Gelap itu sama sekali tidak bisa ditembus oleh cahaya. Perhatikan, kalau misalnya saya simpan di sini, saya simpan cahaya di sini, bisa tidak kamu lihat? Bisa. Jelas? Jelas ya? Jelas. Karena kenapa? Ini adalah salah satu benda bening. Oke, yang di belakang itu, tanam sadar. Oke, kemudian buram. Taruhlah seperti ini ya. Oke, cari ini saja. Kalau ini kan ada buram. Kalau saya simpan begini, masih bisa dilihat atau tidak? Masih, tapi tidak sama dengan yang bening. Kalau bening jelas sekali tanpa halangan. Tapi kalau di sini dia agak buram. Karena apa? Dia namanya benda buram. Cuma bisa meneruskan cahaya sebagian saja. Jadi dia meneruskan cahaya cuma sebagian. Kalau ini meneruskan cahaya keseluruhan. Kalau ini meneruskan cahaya sebagian. Paham sih ya? Perbedaannya benda buram sama benda bening. Nah kalau ini namanya benda gelap. Bukan warnanya ya, bukan warnanya, tapi jenis bendanya. Warna apapun itu, kalau dia tidak bisa ditembus cahaya, bisa tidak kamu lihat cahayanya? Bisa tidak? Tidak. Berarti ini termasuk benda gelap. Betul. Warna apapun itu, dia ini warna pink. Jadi warna tidak berpengaruh. Kalau dia benda gelap, tetap benda gelap. Bisa tidak kamu lihat? Tidak. Paham sih ya? Jadi kalau ditanya, ada berapa jenis benda sesuai dari kemampuannya meneruskan cahaya? Pertama benda apa? Kedua benda? Ketiga benda? Nah, kalau benda bening meneruskan cahaya secara keseluruhan. Kalau benda buram meneruskan cahaya cuma sebagian bagus. Kalau benda gelap dia tidak bisa meneruskan cahaya atau tidak bisa ditembus cahaya. Paham sih ya? Oke, yang terakhir cahaya dapat diuraikan. Perhatikan baik-baik. Coba. Semakin dia kencang, maka dia akan kita lihat cuma satu warna. Coba, semakin kencang, semakin kita melihat cuma satu warna. Semakin pelan, maka warnanya akan berubah seperti itu. Itulah contoh yang kita lihat di pelangi. Oke, coba lihat. Semakin cepat, lihat. Ini jadi warna apa? Putih. Jadi dia kembali ke warna yang asli cahaya itu warna putih. Coba lihat. Nah ini, apa ya? Padahal tadi itu berapa warna? Ada banyak warna, ada 7 warna. Kita ulang satu kali ya. Nah, ya kan? Semakin kencang dia akan berubah menjadi warna putih. Semakin kencang berubah menjadi warna putih. Semua contoh dan penjelasan tentang apa? Tentang sifat-sifat cahaya. Ada pertanyaan sampai sini sebelum kita lanjut? Ada? Sudah paham semua ya? Oke, jadi minggu depan itu kita akan lakukan itu. Jadi saya akan bagi. Yang pertama apa tadi? Cahaya bisa berhenti. Cahaya bisa berapa lurus? Kedua, cahaya bisa dipatulkan. Ketiga, cahaya bisa Oke, keempat, cahaya bisa dibiaskan. Kelima, cahaya bisa dimatikan. Oke, cukup ya penjelasannya. Nanti minggu depan kita akan bikin prakteknya atau percobaannya. Kita bagi 5 kelompok. Masing-masing menyiapkan bahan-bahan yang tadi. Kemudian masing-masing mempresentasikan seperti yang saya sampaikan tadi. Paham ya? Yang paling seru kayaknya yang cakram warna nanti ya. Jadi pakai kardus saja, baru pakai benang. Kardusnya itu ditempeli warna putih, baru kita kasih apa? Warna-warni seperti tadi. Oke, tepuk tangan bagi kita semua.